Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih juga saya ucapkan buat Bapak Petrus Hari dan Ibu Linda yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani di Jembrana atau di Bali Barat. Sebelum saya kesaksian, kita akan baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam pelayanan saya khususnya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya pergi ke pulau-pulau, khususnya di Jembrana juga Bapak Ibu Saudara. Kita baca Bapak Ibu Saudara, 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Roh itu bersaksi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita pelayanan Bapak Ibu Saudara ke Jembrana atau Bali Barat ini Bapak Ibu Saudara, sejujurnya bukan diri kita yang kita bawa untuk di tempat itu. Tetapi ada roh Tuhan sendiri yang memimpin Bapak Ibu Saudara. Roh yang membuat kesaksian dalam hidup kita itu muncul. Sehingga kita berani melangkah. Kita berani mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum keberangkatan kami ke Jembrana di tanggal 18 ini, Tuhan sempat memberikan saya sebuah mimpi Bapak Ibu Saudara. Yang jujur itu langsung saya kunci Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Tuhan memberikan mimpi ada sebuah batu. Batu dan ada segitiga di situ yang muncul dari batu itu. Wah, saya langsung tahu nih segitiga itu bisa berarti juga tentang antikris Bapak Ibu Saudara ya. Oke, saya kunci itu, terus saya melakukan mapping yang lain. Di tanggal 18 dan 19 itu kami berdoa Bapak Ibu Saudara di 24 lokasi Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mudah, itu menguras banyak sekali tenaga dan kami berdoa bergerak menuju ke wilayah yang paling timur Bapak Ibu Saudara. Wilayah yang paling timur di bagian Bali Barat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tempat kedua kali kami datang di tempat itu. Apa yang saya bicara tadi tentang roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, itu terjadi betul Bapak Ibu Saudara. Ya, ada password Bapak Ibu Saudara ketika kami masuk ke tempat-tempat itu. Ya, kami bersyukur juga kenapa Tuhan memberikan kami karunia penglihatan, karunia untuk bernubuat dan karunia untuk bermimpi. Itu sungguh-sungguh membantu sekali Bapak Ibu Saudara ketika kita ada di lapangan. Ya, ketika kami masuk, passwordnya kami menyebutkan roh apa yang ada di situ Bapak Ibu Saudara ya, dan orang-orang yang di tempat itu benar-benar mereka seperti terhentak kaget. Kenapa? Ya mungkin karena yang setiap hari yang mereka adakan perjamuan adalah untuk hal itu tersebut Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu membuat hati kami semakin berkobar-kobar. Akhirnya kami bisa mengajak orang-orang yang ada di tempat itu untuk berdoa bersama-sama ya. Kami pergi ke titik yang paling timur ini, kami berdoa untuk pantai, kami berdoa untuk supaya tidak terjadi tsunami, tidak terjadi bencana alam yang bisa datang atas Jembrana. Dan kami melanjutkan lagi perjalanan kami untuk kami berdoa di beberapa titik, yaitu titik pembantaian daripada gerakan G30 SPKI pada zaman itu Bapak Saudara. Jembrana ini adalah titik di mana tempat atau daerah yang meminta korban jiwa terbanyak Bapak Saudara. Ya, hari itu kami juga melakukan pendamaian, kami bawa setiap jiwa-jiwa yang sudah menjadi korban daripada pembantaian G30 SPKI pada zaman itu. Kami pergi di titik yang paling barat Bapak Saudara. Ya, di titik Pangliling Barat ini kami belum pernah masuk Bapak Saudara, tetapi kami datang di tempat itu dan kami berdoa di ujung paling barat.
Kami berdoa di tempat itu, kami bertemu dengan orang yang menjaga di tempat itu, ya. Kami ajak berdoa bersama-sama, Bapak Saudara. Kami ajak berdoa untuk keamanan Bali, untuk pemulihan Bali, untuk keselamatan yang ada di Bali, Bapak Saudara. Ya, setelah kami pergi di Bali Barat ini, Bapak Saudara, yang di ujung paling barat, kemudian besoknya kami melangkah, Bapak Saudara, untuk pergi ke tempat titik tertinggi. Pergi ke titik yang tertinggi. Betul Bapak Saudara, ketika kami datang di tempat ini namanya Puncak Mawar, gambarnya dari sebelah kanan. Batunya itu ukuran gedenya itu sekitar hampir 40 meter ya, tinggi ke atas dan melebar ke kiri ke samping, ke bawah juga Bapak Saudara. Ini besar sekali. Yang tempat ini namanya Puncak Mawar. Inilah titik tertinggi yang ada di Jembrana Bapak Saudara. Dan ajaib juga Bapak Saudara, ketika kami berdoa di tempat ini, saya ditelepon dengan Pak Hadi Bapak Saudara. Dan beliau berkata, cepat lakukan pendamaian. Ya, cepat lakukan pendamaian. Langsung Bapak Saudara, kami tidak berpikir panjang. Akhirnya kami langsung lakukan pendamaian di tempat ini. Ya, kami berkati kota di sebelah sana, paling ujung itu. Kami berkati kota. Dan ajaib sekali, dari sini kami bisa melihat seluruh Jembrana, seluruh negara. Jembrana itu artinya adalah Jimbarwana atau hutan yang sangat luas. Sedangkan negara itu artinya adalah raja atas naga, Bapak Saudara. Naga raja, ya. Kami berdoa, kami lepaskan shalom, ya. Kami minta lawatan Tuhan jiwa-jiwa, pemulihan terjadi atas seluruh Bali Barat. Dan itu benar-benar awan gelap Bapak Saudara, hujan. Tetapi hujan itu tidak mengenai kami setetes pun Bapak Saudara. Ajaib sekali. Kami lihat tuh awan gelap bergerak dengan sangat kuat di depan kami. Tapi kami berdoa, Tuhan, kami mau Tuhan. Besok akan terjadi lawatan yang luar biasa. Ada lawatan yang akan mengubahkan seluruh Jembrana bahkan Bali Barat. Dan yang ajaib Bapak Saudara, seperti kesaksian-kesaksian sebelumnya ya. Di pagi hari, ya Tuhan memberikan pelangi perjanjiannya. Yang pertama itu satu Bapak Saudara, ya satu pelangi. Setelah itu lewat setengah jam kemudian, itu ada double pelangi. Saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, saya tahu ini pelangi yang khusus diberikan buat Shekinah. Karena jujur ini sudah hampir yang kelima kali saya lihat pelangi seperti ini. Double pelangi, double perjanjian untuk Shekinah. Semua apa yang dikerjakan, Tuhan menyatakan janjinya atas umatnya, Bapak Saudara. Saya akan cerita sedikit, ini pengalaman saya juga waktu pengobatan. Jujur Bapak Saudara, manusia roh saya itu terus Bapak Saudara, ya sambil berbahasa roh, saya sambil berdoa Bapak Saudara, sambil melakukan pengobatan. Tuhan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, ya. Karena setelah pelangi datang itu, pelangi itu diberikan kepada kita, itu sempat terjadi hujan kecil Bapak Saudara, ya. Ada beberapa tetes yang menetes ke bawah, tapi saya tahu itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin beriman kepadanya. Cara Tuhan untuk membuat kita selalu berharap kepada Tuhan Bapak Saudara. Membuat saya bergegas, saya tiba-tiba saya bangkit dari tempat duduk saya. Ketika itu pengobatan agak kurang ya orangnya. Saya lihat beberapa orang dan saya ingin ke belakang Bapak Saudara. Akhirnya saya ke belakang, saya jalan Bapak Saudara. Saya jalan di tengah-tengah panggung, saya bertemu dengan orang ini Bapak Saudara. Ini ada 3 Bapak Saudara. Ini adalah orang yang paling ditakuti di situ Bapak Saudara. Paling ditakuti, sempat saya berkontak mata, terus saya tahu ini rencana Tuhan. Bukan yang lain, betul Bapak Saudara. Ketika itu beliau ini datang untuk mau diobati. Dia duduk di depan saya lihat, wah ini akiknya Bapak Saudara, full ini. Jarinya itu dipenuhi dengan batu Bapak Saudara. Saya lepas batunya semuanya, ya. Di dalam roh saya itu, saya langsung Bapak Saudara, saya berdoa dengan kuat. Tuhan, ini acaramu Tuhan. Engkau yang akan menguasai seluruh atmosfer di tempat ini Tuhan. Ya. Dan ini nggak main-main Bapak Saudara. Ya. Ini orang pada waktu di iDoc, ini nggak kerasa Bapak Saudara. Saya kasih nih, stromnya 14, level 14 Bapak Saudara. Dia ini cuma cengir-cengir Bapak Saudara. Dia nggak ngomong, saya tanya Pak sakit? Enggak, dia cuma diam aja Bapak Saudara.
Saya nggak tahu dia punya ilmu kebal atau bagaimana. Yang jelas bagian kita adalah menyentuh. Bagian kita adalah menaklukkan. Bagian kita adalah menjadi jalan apa yang harus kita lakukan atas jembrana Bapak Saudara. Ya. Dan saya yakin dan percaya ketika orang ini dihadapkan kepada saya, Tuhan tuh memberikan kita bagian kita tuh masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya, lawatan Bali itu tidak akan berhenti pada saat kemarin saja. Tetapi akan ada lawatan, gelombang yang sangat besar. Ketika roh yang ada di dalam hidup kita, itu bersaksi keluar bersama-sama dengan roh yang ada di dalam hidup kita. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bagian saya hari ini saya akan sharing, jadi waktu di Bali kemarin, bagian saya adalah sebagai PIC untuk dari Shekinah, untuk di semua bagian. Nah, karena bagian saya adalah PIC di semua bagian, di hari H, saya itu keliling. Jadi saya nggak cuma di pengobatan, saya nggak cuma di sembako, saya keliling di semua. Harusnya saya itu di panggung. Tapi karena sudah ada yang sakti-sakti di panggung, ada Cimeta, ada Bevis, ada Handoko dari Pilar, saya keliling aja gitu ya, jadi ngecek semua bagian. Nah, waktu saya berjalan kan kita tahu ya Pak Hadi, Bapak Gembala kita lagi terus mengingatkan, mengajar kita untuk main cantik. Gimana kita bisa masuk melayani jiwa-jiwa itu dengan main cantik. Nah, waktu kami sudah prepare semua di semua bagian, ketika saya keliling, ini yang sebenarnya saya dapat secara pribadi, apa yang saya dapat, apa yang saya rema yang saya dapat untuk dari pelayanan kemarin di Bali. Nah, kayak tadi yang dibilang sama Mas Bowo, sama Ko Budi, mereka punya bagian masing-masing. Ada yang modelnya Mas Bowo berani, terus modelnya Ko Budi ngelobinya luar biasa. Modelnya juga ada Tante Syani di sembako, dan Ibu kemarin berdua di sembako yang singanya keluar semua. Ada modelnya Cik Lani di Pasar Murah, saya sampai terenganga gitu ya. Jadi Pasar Murah tuh kami buka barang-barang macam-macam dari baju, sepatu, sandal, pecah belah semua dibuka. Terus saya tuh lewat gitu ya, denger Cik Lani jual. Ada ibu-ibu tuh tanya, ini harga berapa? Cik Lani tanya gini, Ibu mau harga berapa? Gitu. Terus 10.000, itu kalau enggak salah wajan sama centong kayaknya. Terus yaudah 10.000 dapat 3. Wih, kapan lagi toh? 10.000 dapat 3. Saya terus apa lagi? Oh, ada yang beli kayak ember gitu ya, ember tempat sampah gitu. Udah beli 1, Bu, sini, ini centong tambahan buat Ibu. Oh ini charity ini Cik Lani charity ini. Terus saya tanya, Cik, hebat men, dia caranya kan kayak gitu ya, dia caranya seperti itu. Terus Bevis, mungkin saudara-saudara tahu ya, Bevis luar biasa, gimana dia berkhotbah, gimana dia kesaksian, suaranya juga menjadi nilai plus gitu ya, dengan anugerah Tuhan. Dia bisa 3 kali altar call, Bapak Ibu. Kesembuhan ilahi, terus dia altar call juga tentang pemulihan hati Bapak. Bayangkan, di tengah pasar murah, di panggung dia bisa altar call 3 kali. Saya enggak bilang itu bukan main cantik, itu ketika Tuhan bukakan gini. Kita ini kan ada di bagian kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kita main cantik dengan cara seperti pengobatan, dengan cara di pasar murah. Tapi ketika roh Tuhan bekerja ternyata di panggung, ada kesempatan di mana dia bisa masuk untuk altar call, bisa. Dan sampai hari ini tidak ada komplain, tidak ada apapun, bahkan banyak yang dilawat hari itu. Ajaib. Kita buka sedikit ayat yang saya dapat ketika 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ini yang jadi pegangan saya dan rema yang saya dapat secara pribadi ketika saya ke Bali waktu kemarin. Jadi kemarin di Bali juga kita nggak cuma pasar murah Bapak Ibu. Kita datang tanggal 20 itu ada doa pengurapan Shekinah ke Jembrana. Dari 6 titik yang dibagi di 6 kota, kita ini paling jauh 3 jam sampai 3,5 jam untuk sampai ke Jembrana dari Denpasar. Nah,
Pak Petrus Hadi ada di Denpasar untuk melayani di Raja-Raja malamnya. Kami juga Ibu Linda ada ke Jembrana semua. Ada doa pengurapan di Jembrana, technical meeting. Terus tanggal 21 kita jam 7 pagi mulai. Terus kembali lagi ke Denpasar dari Jembrana. Terus jam 5 sore kita dibagi 3 tempat langsung. KKR anak-anak, KKR anak muda, dan KKR dewasa. Saya ada di KKR anak muda waktu itu di malam harinya. Nah, kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saya suka banget di ayatnya di bahasa Inggris, di Amplified. Faithful and absolutely trustworthy is he who is calling you. Dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang sangat bisa dipercaya. Dia Tuhan yang memanggil kamu to himself untuk kemuliaannya, for your salvation. Untuk kemuliaannya, tapi sekali lagi itu semua kembali untuk keselamatan kita. And he will do it. Dan dia Tuhan yang akan melakukan, menyelesaikannya buat kita. He will fulfill his call by making you holy. Dia yang akan menyelesaikan panggilannya dengan menjadikan kita kudus. Guarding you, watching over you, and protecting you as his own. Dengan menjagai kita, memerhatikan kita. Itu Tuhan kita. Dan ketika saya jalan keliling ke semua bagian, ada yang masker, ada anak-anak muda yang pijet refleksi. Bukan ibu-ibu loh, anak muda yang pijet refleksi. Saya tahu pijetnya pakai minyak kelapa sawit Bapak Ibu. Karena sebelum mulai ada satu anak muda bilang, Ci ini kok cuma dibawain hand lotion gitu loh, lotion gitu. Kurang ini, kita mau beli minyak goreng. Buat apa? Buat biar kalau mijet itu lancar gitu, dia bilang gitu. Wah, ini penuh urapan ya. Terus ada yang di permainan anak, luar biasa. Setiap kita kemarin yang ada di sana, saya percaya kita ini sedang menggenapi panggilan Tuhan. Kita ini sedang masuk dalam mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Dan sebenarnya ketika kita masuk dalam panggilan Tuhan, ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, kita tuh sedang bicara bahwa kita tuh ya dengan prosesnya juga. Seringkali kita mungkin yes sama panggilan Tuhan, yes sama destiny Tuhan, yes aku mau masuk dalam rencana Tuhan. Kita mikir berkatnya, kita mikir pujiannya, kita mikir tepuk tangannya, tapi kita lupa bahwa ada prosesnya. Ketika Daud diurapi jadi raja, dia enggak langsung jadi raja yang memerintah seenaknya, enggak. Ketika dia diurapi jadi raja, dia yes sama panggilan Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Dia dikejar-kejar sama Saul. Tapi Daud punya kekuatan, punya senjata yang ajaib. Mungkin kita lihat Daud mengalahkan Goliat dengan 1 batu. Wow, bukan dengan pedang, bukan dengan panah, tapi dengan 1 batu. Tapi basic dari semua yang Daud bisa lakukan, Daud bisa mengalahkan ribuan, ratusan ribu jutaan musuhnya adalah karena apa? Karena dia punya 1 senjata yang dia bangun dari masa mudanya. Yaitu apa? Keintiman dengan Tuhan. Kita tahu di firman dikatakan bahwa Daud ketika dia menggembalakan kambing dombanya dalam kesendiriannya, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu adalah senjata kekuatan utama dari Daud. Sama dengan setiap kita. Kita masing-masing, kita semua punya kekuatan senjata kita masing-masing. Bevis dengan caranya. Gimana dia bisa masuk sampai 3 kali altar call. Saya pun gak dengerin secara detail ya. Mungkin Cik Meta masih kelas yang di panggung lebih denger. Gimana Cik Lani dengan caranya menjual, berbagi kasih. Dia bisa menyentuh banyak ibu-ibu. Di mana permainan anak sampai pada ibu-ibu itu pada gini, saya titip ya anak saya. Jadi bukan tempat permainan anak, penitipan anak. Karena ibu-ibunya mau keliling belanja. Tapi mereka lakukan dengan setia di bagian mereka masing-masing. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, next kita ada banyak kerjaan. Mari sama-sama ambil bagian. Mari sama-sama berkata ya.
ketika Tuhan sodorkan kesempatan, ketika Tuhan panggil setiap kita, sekecil apapun saya percaya bagian kita, Tuhan perhitungkan. Sekecil apapun kita ambil bagian, semua kita punya bagian kita masing-masing. Mungkin kalau kita yang naik pesawat disuruh naik bus juga tidak kuat. Tapi kita kerja lebih banyak. Mungkin yang naik bus membayar harga dengan 20 jam. Kita membayar harga kita masing-masing. Tapi kita masuk dan ambil bagian dalam kesempatan dan panggilan yang Tuhan sodorkan dalam setiap hidup kita. Dan saya sekali lagi mengajak untuk Bapak Ibu Saudara semua, kita bisa ambil bagian dan kita katakan ya pada setiap panggilan Tuhan. Karena percayalah Dia Tuhan yang menyelesaikan dan menggenapkan panggilannya dalam hidup setiap kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saya akan melengkapi dan mungkin saya sedikit akan mendasari karena saya tadi tiba-tiba di situ diingatkan Tuhan bahwa mungkin banyak di antara saudara yang mungkin juga beribadah di tempat ini atau bergabung di tempat ini yang belum lama. Ya, saya termasuk orang yang atau termasuk jemaat yang saya awal, saudara. Dan waktu itu kami masih beribadahnya bukan di sini tapi di tempat yang dipinjemin oleh seorang majelis atau pemimpin. Dan waktu itu kami masih tinggal ada di gudang, saudara. Dan kenapa saya cerita ini, saudara? Kenapa sampai akhirnya Tuhan bisa mengubah ini? Sebetulnya karena pemahamannya ini, saudara. Kenapa mungkin saudara bisa capek juga ini, kenapa kok konteksnya kalau kita dengerin khotbah seringnya bicara mengenai kesaksian dari penginjilan atau sentuhan jiwa-jiwa. Saya mau berkata, saudara, mari kita buka hati Tuhan itu seperti apa. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya mau berkata bahwa hati Tuhan pada waktu setiap kita, termasuk saya pribadi berjumpa dengan Tuhan itu karena sebuah tujuan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita, bagaimana dalam kegelapan, dan akhirnya bisa mengalami terang Tuhan, perubahan nasib, karena sebuah tujuan. Karena pada waktu saya alami itu, saudara alami itu, dan Tuhan mau supaya saudara dan saya jadi berkat buat orang lain. Di sini dikatakan hati Tuhan, mandat Tuhan, di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa murid. Dan saudara perlu tahu itu juga yang membuat kenapa gereja ini yang tadinya tinggal di sana, dipinjemin, bekas gudang, dan akhirnya Tuhan bisa rubah dan rubah sampai sedemikian rupa. Ayat yang berikutnya, saudara, Yohanes 8 ayat 29. Di sini dikatakan ini Yesus sendiri, dan dia berkata, dan ia, yaitu Bapa yang telah mengutus Yesus, Bapa menyertai Yesus. Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri, sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Jadi Yesus itu turun ke dunia, dia memberi contoh buat saudara dan saya, bahwa apa yang Yesus lakukan, dia punya koneksi, koneksi yang kuat dengan Bapaknya. Dia connect, saudara. Dan sebenarnya Yesus itu memberi contoh. Maka apa yang dialami Yesus, kenapa Yesus
menjadi luar biasa di dunia ini, penyertaannya, saya percaya kekristenan yang menarik itu justru kalau di situ, saudara. Kalau hanya di teori atau maaf saudara, kita hanya mungkin mendengar dan hanya mendengar nanti bosen. Bahkan loh, kok rasanya kekristenan tidak bergerak. Nah ini kita perlu pelajarin kunci ini, saudara. Di sini sampai Bapa, saudara, dikatakan menyertai Yesus, yang menyertai aku. Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri. Bukankah ini hati kita, saudara? Kita ikut Tuhan, kita pengen ngalami ini, ya kan saudara? Dan bagaimana Tuhan itu bisa membuat supaya kita bisa mengalami ini kuncinya Yesus sudah bagikan buat kita, saudara. Di sini dikatakan sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Apapun pada waktu setelah saudara kenal Tuhan, Tuhan mau di mana hidup saudara bisa mengerti hatinya Bapa dan menyenangkan Bapa dengan menyenangkan Tuhan dengan jalan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka ini harus mendasarin setiap kita, saudara. Saya berharap saudara jangan capek. Bahkan malahan saudara bertanya Tuhan, kalau aku ini mbok selamatin, kau ini punya rencana apa dalam hidupku? Saudara mari berhenti dengan menjadi Kristen yang anak-anak, saudara. Yang kalau kita ada Tuhan, maka kita kerjaannya minta terus sama Tuhan. Tolong ini Tuhan, tolong ini Tuhan, tolong ini Tuhan. Dan kita perlu pahami, ada yang pada waktu kita berdoa sama sekali tidak bisa menggetarkan hati Tuhan. Tetapi ada juga yang pada waktu kita berdoa dalam ketepatan dan itu menggetarkan hatinya, saudara. Saya mau tunjukkan ayat yang lain, saudara. Di dalam Mazmur 147, ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dalam bahasa The Message bagus sekali. Di sini dikatakan, those who fear God get God's attention. Barang siapa yang takut akan Tuhan akan mendapatkan perhatian Tuhan. Nah saudara dan saya harus pahami lebih dalam pernyataan barang siapa yang takut akan Tuhan, takut yang seperti apa? Saudara takut kalau cuman kita yang seperti dulu saya takut setan. Dulu saya waktu kecil takut lihat setan, saudara. Apa takut yang seperti itu, saudara? Saudara, kalau saudara pahamin yang di sini, yang Tuhan mau tuh bukan cuman, saya takut sama Tuhan. Bukan itu, saudara. Saudara, kalau kita takut sama Tuhan, ini contoh, saudara. Saudara dan saya takut dengan hukumnya, lalu lintas di Indonesia, maka apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan, saudara? Kita ikutin aturan, ya betul, saudara. Sebenarnya yang menggetarkan di sini dikatakan, yang dibilang takut akan Tuhan, yang membuat Tuhan itu punya perhatian, mata Tuhan jadi punya perhatian dengan kita. Dan di sini dikatakan pada waktu kita takut, saudara. Artinya apa, saudara? Pada waktu kita mau nurut apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Nah, salah satu kehendak dan rencananya, kalau saudara tadi baca dalam Yohanes, adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, dasarilah mulai hari-hari ini, saudara mungkin kalau hari-hari ini, saudara lagi ngerasa kok banyak masalah, banyak persoalan. Dan saudara mau lihat Tuhan yang biasanya diam dan mau punya perhatian sama saudara. Mulai saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Dan hidup seperti apa, saudara? Ayo. Tuhan itu maunya kita tuh ngikutin rule of the game-nya seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Lakukan, saudara. Saudara lakukan. Saya semakin mengerti bahwa hari-hari ini kita tuh tidak bisa diem, saudara.
Dan kalau memang Tuhan suruh manuver seperti apa, dengarkan, lakukan. Saya percaya pada waktu saudara melakukan seperti yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, mungkin bisa di penginjilan, mungkin bisa dengan doa saudara, mungkin bisa pada waktu saudara bekerja, dan pada waktu saudara bekerja dan saudara menghasilkan dan saudara tidak bisa berangkat, saudara mungkin berdoa dan Tuhan berkata, tabur, lakukan saudara. Atau mungkin bahkan saudara tidak bisa melakukan semua itu, tapi saudara bisa melakukan dengan doamu, saudara, lakukan. Tetapi saudara, kalau Tuhan dorong untuk saudara berangkat, lakukan. Nah saudara, saya akan masuk juga ke Jembrana, ya. Jadi pemimpin kita sudah mencanangkan melalui PIC yang mengatur, maka sebenarnya sudah teratur dan saya sebenarnya bukan menjadi PIC-nya saudara. Jadi saya ini menjadi PIC pendoa itu baru saya ngerti kira-kira 1 minggu sebelum keberangkatan saudara. Memang saya sudah planning berangkat. Dari awal saya berdoa, Tuhan ini gimana? Berangkat. Dan saya lakukan itu saudara. Dan pada waktu saya mendapatkan penawaran dari pemimpin, kamu yang mimpin, wah buat saya itu enggak mudah. Dan singkat cerita, saya sendiri juga akhirnya berdoa, Tuhan aku minta rema Tuhan. Tuhan aku gimana? Dan saya baru ngerti saudara, kadang itu walaupun Tuhan itu sudah banyak ajarin dengan beri pengalaman, kenapa saudara buat saya awalnya saya secara pribadi dalam hati itu rasanya, aduh berat. Karena saya tidak mendapat mandat dan saya tidak memiliki otoritas untuk saya bisa men-set up saudara. Karena kita tuh enggak cuma sekedar datang berdoa, enggak cuma sesepele itu saudara. Kadang kita tuh harus mengerti apa yang akan dan harus kita doakan. Kita pasti ngerti tuh situasi yang ada di sana secara roh itu seperti apa, kekuatan apa yang menguasai. Tadi mungkin saudara sudah sedikit banyak mulai mendengar kok ada banyak perjanjian darah. Saudara, apa sih artinya perjanjian darah? Di sana tuh ada banyak perjanjian kematian, saudara. Yang intinya udah pernah terjadi ada banyak kematian secara jasmani. Dan itu tidak mudah. Dan saya tidak ada mappingnya. Dan saya juga harus bersama dengan orang-orang yang tidak terbiasa saya lakukan doa bersama. Saya tidak berangkat bersama-sama dengan mereka. Intinya cuman ketemu H-1, ada tim yang sudah bergerak dulu. Saya cuman berkata, wow, ini sesuatu yang baru lagi dan saya harus mengerjakan itu. Tapi saya mau buka satu ayat saudara yang saya baru memahami. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima, dan ini buat saya pahami semakin kuat. Dan saya rindu saudara nanti juga memahami, ya. Di sini dikatakan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kadang kalau diucap ini gampang, saudara. Mungkin saya kalau nanya sama saudara, ayo saudara. Saudara percaya mbak, bahwa sebetulnya kita tidak mampu, tetapi kesanggupan itu daripada Tuhan. Mungkin setiap kita akan berkata, amin, iya. Saudara, kadang kalau jalan sama Tuhan, saudara, kalau kita lihat begini dan kita berkata, amin, saudara, siap-siap, saudara. Karena berarti kalau di sini dikatakan bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan, berarti sebenarnya ada dari kekuatan kita, saudara? Tidak ada, saudara. Dan kalau Tuhan mau untuk kita mengalami kebenaran firman ini, caranya bagaimana saudara? Caranya adalah di mana kita akan disudutkan, Tuhan akan membuat sebuah skenario, sehingga membuat sedemikian rupa, sampai kita ini benar-benar, waduh enggak bisa, enggak mampu, dihitung ukur enggak bisa, enggak nyambung. Saya bahkan pernah dengan tim
lengkap dengan pendoa yang menurut saya yang kredibel, saudara. Kami berangkat waktu itu ngerjakan di Soe. Kami berangkat ke sana mungkin kira-kira ada 1 minggu atau 10 hari sebelum acara, saudara. Kami kerjakan di daerah demi daerah, setiap titik sudah kami mapping, saudara. Kami kerjakan, bahkan yang ini perlu diulang, kami ulang dan kami ulang. Saudara tahu di hari H hujan, saudara. Padahal acara KKR, kami mengkawal secara doa untuk acara KKR yang di outdoor, di luar, saudara. Dan hujan, saudara. Sampai awalnya banyak penuh, orangnya bubar, nanti dia surut lagi, orangnya masuk lagi. Seperti itu, saudara. Tidak mudah. Tapi di sini saya ngerti. Saya lagi doa, Tuhan, wah, kalau saya hitung ukur rasanya berat. Apalagi kekuatan yang di Bali. Tidak main-main. Tapi di sini seperti kayak Tuhan tuh ngasihin sebuah rema, nak, kamu pengen ngalami kesanggupan daripada apa yang kamu lakukan adalah hanya dari Tuhan. Ya berarti kamu siap-siap, kamu merasa enggak bisa. Benar, saudara. Saya merasa enggak bisa. Saya cuman bilang, Tuhan, saya rada frustasi loh Tuhan. Karena saya tipe orang yang kalau saya melakukan, saya pasti akan merencanakan, saya mendoakan, saya hitung ukur, saudara, kekuatan apa yang harus dihadapin, seberapa kekuatan kami yang harus maju untuk mengerjakan. Belum lagi, kalau saudara pahamin, kami tidak bergerak sendiri. Kami ternyata bergabung juga dengan pilar. Saudara, menyatukan sebuah kekuatan itu tidak mudah. Buat saya lebih enak, saya bak tim sendiri, saudara, saya kerjain sendiri, saya hitung ukur, saudara. Daripada saya harus punya kekuatan ini, sedangkan cara doa mereka, cara kerja mereka, lain semua. Tetapi saudara, waktu mendapat penawaran itu dan hati saya radang grundel, wah mungkin menggumam, saudara, rasanya gimana ndak enak, dan satu titik cuma Tuhan tuh berkata, nak, jalan. Saya sampai nekat, saya bilang gini, Tuhan, aku jalan, ini waktunya sudah mepet, rasanya aku enggak, kalau mapping pun percuma. Lah saya disuruh datang, H-1-nya aja malam, gimana saya bisa mengerjakan? Saya bilang, Tuhan, pokoknya kali ini enggak mapping loh ya, saya loh ya. Ya. Dan buat saya, wah, ini saya harus nyandar nih. Saya harus nyandar nih. Saya di situ, di momen itu saya baru benar-benar merasakan, oh Tuhan, kalau rasanya nyandar dengan engkau ini kayak gini, rasanya itu ngeri, saudara. Kenapa, saudara? Karena yang jadi PIC itu kalau sampai nanti hujan, nah, sedangkan itu kan acara pagi, saudara. Saudara bisa bayangin, yang di masa-masa sekarang aja pagi itu terang-terang, saudara, di Temanggung terang, saudara. Daerah Surabaya harusnya lebih terang, daerah Bali lebih terang lagi, saudara. Kalau sampai daerah Bali pagi hujan, yaitu tandanya ada yang tidak normal. Dan saudara, saya pada waktu itu saya cuma berkata, Tuhan, aku butuh engkau. Tolong Tuhan, bicara. Kira-kira apa yang harus dikerjakan. Saya berangkat, benar-benar saya tidak terlalu ngerti, apalagi itu daerah baru Jembrana, saudara. Dan singkat cerita, saya mulai menyiapkan diri, menyiapkan hati saya. Saya juga disuruh briefing, tidak bisa ngomong apa-apa, karena saya juga tidak ngerti apa-apa, saudara. Walaupun setelah kurang beberapa hari, Tuhan mulai memberitahu dan saya mulai menyampaikan ke mereka. Dan saya juga menyampaikan ke hanya 3 pendoa yang lain yang ikut bus, yang nanti di hari H akan ambil bagian di doa, saudara. Dan saya cuma berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Bukakan, celikkan. Tolong bukakan, celikkan. Singkat cerita saudara, di tanggal 19 kami berangkat, pagi naik pesawat dari Solo, dan tiba di Denpasar kira-kira jam 10.
15 atau 10 lebih 10. Di situ saya mulai ngerti saudara, bahwa kekuatan apa yang harus saya benar-benar berdoa dan hadapi. Saudara tahu dari berangkat kita cuaca oke terang saudara. Pada waktu kita mau mendarat saudara, kurang kira-kira mungkin hanya kira-kira 10-15 menit saudara. Tiba-tiba awan gelap saudara. Dan kerennya lagi mendarat saudara, hujan. Di situ tiba-tiba Tuhan bilang, nak ini. Wah saya sudah mulai ngerti, waduh Tuhan ini yang akan ganggu. Saya mulai sampaikan juga ke pemimpin, saya sampaikan ke beberapa pendoa, ayo kawal. Karena ini yang nanti akan ganggu. Singkat cerita lagi saudara, di tanggal 20, sebelum kami berangkat ke Jemberana, kami ada doa saudara pengurapan. Dan tiba-tiba saudara, lampunya itu mati, listriknya mati. Sehingga acara itu sempat saudara, tidak bisa berjalan. Tapi singkat cerita, bagian saya saudara pada waktu itu saya sempat ikut sebentar dengan mereka. Tiba-tiba seorang pemimpin itu mendatangin saya dan dia berkata begini, tolong doakan panel listrik. Dan kami akhirnya keluar saudara, karena itu ada hubungannya dengan panel yang di luar saudara. Dan singkat cerita kami cari permasalahannya sebetulnya kenapa sih? Apa karena ada kuasa roh yang seperti apa yang menyerang saudara. Dan pada waktu setelah kami ketemu dengan pihak petugas yang memiliki tempat itu, yang memang bertugas untuk pegang panel listrik. Dan ternyata dia berkata, Pak, ini karena AC-nya dinyalain semua. Jadi di dalam tempat itu saudara, ada 4 AC sentral saudara. Memang kalau pakai listrik saudara, itu hanya boleh 2. Kalau mau pakai genset, tapi tiap jamnya bayar 6 juta saudara, maka baru 4 panel listrik itu dinyalain semua. Dan sebenarnya Patrick dengan orang yang disiapkan khusus untuk mengcover bagian panel listrik itu sudah janjian dengan petugasnya ini saudara. Untuk apa saudara? Untuk nyalain 2 saja saudara. Tetapi yang ajaib saudara, nggak tahu nih ada pemimpin yang mengatasnamakan pemimpin yang lain yang siapa kita nggak ngerti saudara. Dan ternyata pemimpin ini saudara yang mungkin dia maksudnya baik. Mungkin memang karena pada waktu kami masuk awal kok rasanya panas saudara. Dan mungkin dia lihat, dia pengen menyenangkan pemimpin-pemimpin atau hamba-hamba Tuhan yang masuk, terutama Pak Petrus Hadi kan enggak tahan kalau sama panas saudara ya. Jadi dia mungkin punya maksud baik, dia nyuruh saudara, petugasnya itu dengan mengatasnamakan pemimpin saudara, dan saudara disuruh menyalakan 4 AC-nya. Maka jangan kaget, jeglek saudara. Dan di situ tiba-tiba Tuhan juga berkata, nak, nanti mereka penguasa juga akan menyerang lewat miskomunikasi. Wah saudara, saya di situ jadi belajar saudara. Ternyata berjalan dengan Tuhan itu dari nanti tanda demi tanda itu akan kelihatan. Saudara. Maka pada waktu kami setelah acara itu, kami harus ke Jemberana dan briefing dengan tim di sana. Saya akhirnya juga diberi kesempatan untuk bisa membagikan ini. Supaya apa saudara? Supaya setiap kami dengan tim, dengan semua yang di bawahnya ikut dengan order PIC. Jadi enggak jalan sendiri saudara. Dan itu pada waktu itu kami bisa briefing dengan hampir seluruh tim saudara. Dan saya tahu itu salah satu yang membuat kenapa di acara kemarin di Jemberana tim kita itu luar biasa, padahal bergabung juga dengan tim Bali, bergabung juga dengan tim Pilar, saudara. Jadi tim kita itu sebetulnya bukan cuma Pilar aja, tapi ada timnya Patrick, saudara ya. Ada timnya Bali yang membantu di tempat kita, saudara. Dan saya cuma melihat, wow Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan cuma berkata, Tuhan ini gimana nih? Ada yang sudah mengerjakan, biarkan mereka mengerjakan. Tuhan, ada yang baru 3 orang yang akan bersama bagaimana? Ayo ajain aja. Ajarin bareng-bareng. Ayo kerjain bareng. Dan jangan berpisah.
Ternyata saya baru ngerti, saudara. Di Alkitab itu dikatakan kalau 2-3 orang berdoa bersama-sama sehati, dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi, saudara. Kalau 2-3 orang berdoa karena maunya Tuhan, doanya terjawab. Maka saudara mungkin kalau bertanya, aku sudah berdoa nih sama keluargaku kok tidak dijawab-jawab. Saya cuma mau klarifikasi aja, doa yang saudara doakan itu maunya saudara atau maunya Tuhan, nah itu aja. Tetapi kalau saudara berdoa karena maunya Tuhan, itu yang menggetarkan hatinya Bapa. Tidak tahan. Dan saya baru ngerti, terkadang saudara, Tuhan harus membuat saya menjadi bodoh, menjadi tidak bisa. Karena semua pengalaman kayaknya itu nanti berfungsinya nggak ngerti kapan. Tetapi harus berjalan dengan sesuatu yang baru, saudara. Tapi kalau itu yang Tuhan mau lakukan, maka itu akan menjadi luar biasa. Singkat cerita, saya diizinkan briefing, bahkan waktu itu diizinkan doling, saudara. Dan pada waktu kami doling, wah kelihatan titik kekuatannya di mana. Bahkan ada satu titik, saudara, itu di belakang terminal, saudara. Itu kami mengadakan acaranya di terminal. Dan ada satu titik itu di belakang terminal, itu awan gelap. Pokoknya sudah mau hujan aja. Dari arah sana, saudara, datang, saudara. Dan singkat cerita, pada waktu akhirnya Bu Linda juga berkata, ayo setelah briefing semua juga berdoa dulu. Karena kok atmosfernya masih tidak enak. Dan saya memang ngerasa tidak enak. Saya merasa tidak sanggup, puji Tuhan. Ibu kita peka. Dan dia menyuruh untuk semua PIC yang lain untuk doa dulu kelilingin lapangan itu. Dan ada pendoa yang lain. Dan dia dapatkan. Itu dari sana ini ada kekuatannya ini. Dan bahkan dia nunjukkan mappingnya, saudara. Ini arahnya kok ke Laut Selatan. Saudara, saya baru ngerti, saudara, setelah akhirnya di mapping, bahwa ternyata salah satu kekuatan yang sangat mendukung dari tempat itu adalah dari pantai selatan. Saya tidak bisa cerita detailnya, tapi itu yang terjadi. Singkat cerita, saudara, kami kerjakan dan kami harus nginap malam itu. Dan karena tempatnya kota itu kecil, kami orangnya banyak, kami tidak bisa tinggal di satu hotel yang sama. Kebetulan saya bersama dengan beberapa orang, saya ada di hotel tertentu, saudara. Nah pada waktu kami akhirnya setelah selesai makan dan pergi ke hotel itu, saya karena disuruh on terus sama Tuhan, pada waktu itu kami mulai masuk keluar dari jalan, mulai masuk hutan, saya sudah mulai ngerasa, waduh mateng ini. Kenapa ini mau tidur, tapi kok hotelnya modelnya kayak gini ya, kok rada serem ya. Masuk daerahnya, atmosfernya, ndak karuan semua, saudara. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di hotelnya, ternyata hotelnya ada di pinggir pantai, saudara. Dan yang cukup mengagetkan lagi, pada waktu setelah akhirnya turun dengan atmosfer yang luar biasa, ndak enaknya, saudara. Dan ternyata di situ adalah menghadap ke pantai selatan. Jadi ini hotel, kamar, berapa puluh meter kemudian itu sudah pantai, saudara. Saya ngerti, waduh Tuhan, Engkau maunya apa ini, kelihatannya aku harus perang. Karena apa, saudara? Karena semua awan gelap itu datangnya dari arah situ semua, saudara. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau kalian ada yang mau ikut, ayo. Tapi kita tinggal di area mereka, mau ndak mau kita mesti ngerjakan. Awalnya sempat teman saya yang membukingkan, maaf, saya ndak ngerti. Saya juga berdoa, Tuhan, memang awalnya kok ya ndak enak, kenapa harus nginep di sini. Tapi saya tahu bahwa semua kalau Tuhan yang merancangkan tidak pernah kebetulan. Ternyata saudara, memang Tuhan mau kami nginep di situ, terutama saya PIC-nya, harus nginep di situ, saudara, karena saya harus hadepin dulu mereka. Maka kami hampir semalam-malaman, saudara, kami adakan doa peperangan di situ sampai tuntas, saudara. Dan ajaib, sesungguhnya pada waktu paginya, saudara, kami tiba di mana? Di tempat acara pagi-pagi. Kami ngelihat ada 2 pelangi dan terutama, saudara, itu yang dari arah tempat hotel atau titik di mana kami tinggal, saudara, yang biasanya gelap.
Dan itu terang, saudara. Justru hujannya datang, awannya tidak dari arah sana, saudara. Saya cuma di situ ngerenungin, oh Tuhan, Engkau ini tidak pernah kami pahami, tapi pada waktu Engkau mereka-reka, karena kami tidak janjian, saya tidak pernah ngerti mau dinepin di mana. Bahkan teman saya juga tidak pernah tahu, dia cuma memilih aja dari beberapa pilihan hotel dan menurut dia itu yang paling mending, saudara. Dan kami tidak mengerti bahwa ternyata Tuhan mau tempatkan kami di situ, harus mengerjakan itu dulu, saudara. Saya bisa bayangin kalau itu tidak dikerjakan dan pagi itu awan gelap datang dari sana dan datang juga dari arah lain yang mengganggu kami di pagi hari itu, sempat agak gerimis, saudara, maka mungkin bisa jadi hujan itu terjadi. Tetapi itu ajaib sekali, kami bagian saya doling keliling terus di acara itu. Yang luar biasa, pada waktu itu Tuhan berkata, nak minta cuaca yang terbaik. Sempat dari pendoa saya, Tuhan minta terang, saya berkata jangan. Pokoknya minta cuaca yang terbaik. Saudara tahu pada waktu kami mulai acara itu jam 9 pagi, saudara, dan itu juga mulai sedikit gerimis. Itu orang-orang tidak ada yang gara-gara hujan pergi loh, saudara. Tidak ada. Saya ngeliatin terus, wow, mereka tidak. Dan saudara, hawanya enak, saudara. Hawa anginnya keluar mirip kayak Temanggung, saudara. Padahal di Jembrana, daerah panas, saudara. Dan di situ saya cuma ngeliat, wow, luar biasa. Tuhan bisa buat, saudara, itu gerimis sebentar. Setelah itu jadi tiang awan. Dan bahkan karena itu acara dimulai dari jam 7 sampai jam kira-kira 11, saudara. Baru kira-kira setengah 11 menjadi terang, saudara. Saudara, ada teman saya, saudara, itu mukanya sudah kayak kepiting, saudara. Saya cuma ngerenungin, iya ya Tuhan. Kalau andai kata kita cuma pengen mau-maunya kita, supaya main aman kita terang. Andai kata tuh dari pagi sampai siang terang, saudara. Itu teman saya yang hujan gerimis, tiang awan, baru kira-kira setengah 11 mulai panas, itu aja udah kayak kepiting mukanya, saudara. Udah merah gitu. Apalagi kalau dari pagi sampai siang panas. Saya cuma ngerenungin, iya, Tuhan selalu mereka-reka yang terbaik. Saya di situ cuma ngerenungin, iya benar Tuhan. Bahwa pekerjaan kami, kesanggupan itu adalah Tuhan. Tuhan yang mengerjakan, mungkin bagian kita tahu apa? Tuhan yang mengerjakan. Saya mau berkata, saudara, hari-hari ini apapun yang saudara lewati di depan, kalau hari-hari ini saudara, mungkin bahkan saudara disituasikan yang saudara tidak enak, jangan cepat-cepat merespon, saudara. Terutama merespon yang negatif. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan, terkadang kita tidak pernah tahu. Tapi justru, mari saudara, kita miliki hati ini, saudara melekat terus. Kunci saya, saudara, yang saya akhirnya merasa Tuhan benar, Engkau semua yang membuat bisa. Bagian saya cuman saya pahamin, setelah saya pahamin Tuhan ngasihin clue, saya lakukan. Maka doa malam di hotel, saya lakukan, saudara. Saya ajakin teman-teman, bahkan akhirnya mereka semua ikut, saudara. Saya pikir mereka semua tidak ikut, saudara. Karena tidak semua mereka bahkan ikut di doa, saudara. Dan saya melihat Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Bahkan saya di situ tidak bersama dengan pelihat, saudara. Mungkin saudara berkata, kenapa harus pakai pelihat? Saudara nanti kalau baca di Alkitab, saudara, ya, kenapa raja-raja di zaman dulu mereka itu bahkan kalau berperang itu mengumpulkan nabi-nabi. Kalau saudara baca Raja Ahab itu, saudara, bukan Isabelnya, Isabel mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asitoret itu 850 orang. Saudara, Ahab pada waktu berperang melawan Raja Aram, itu bersama dengan Raja Yosafat, dia ngumpulin berapa banyak nabi, saudara? 400. Saudara. Kenapa, saudara, dia kumpulin? Saudara kalau nanti belajar perang, lihat kayak Rusia sama Ukraine. Saudara. Kenapa Rusia jauh lebih advance? Karena mata dia secara teknologinya jauh lebih advance, lebih banyak, saudara. Maka ujungnya banyak pelihat, akan banyak kelihatan enggak penguasa-penguasanya, saudara? Iya. Akan banyak, lebih banyak yang bisa dikerjain enggak, saudara? Iya. Tetapi malam hari itu, Tuhan mengizinkan saya bersama dengan teman-teman
yang mungkin disitulah malah lagi mulai muncul melihat saudara. Tetapi kalau itu yang Tuhan mau kerjakan akan menjadi luar biasa. Intinya apa saudara? Kesanggupan itu adalah Tuhan yang mengerjakan. Dan mari saudara, kalau nanti kita ngadepin masalah saudara, dan Tuhan pojokkan dalam situasi, dan memang saudara mungkin lagi disuruh ngalami firman, saudara ayo melekat sama Tuhan. Deket terus, tanya terus. Saya suka tadi salah satu teman kita Bowo sampai di sini, dia terus nanya saudara. Saudara bergaul dengan Tuhan ini hari-hari ini penting sekali. Saya berharap saudara jangan capek. Engkau bahkan mungkin kalau mungkin hari-hari ini dengan kekuatanmu, saudara rasanya kok mentok saudara. Mungkin Tuhan pojokkan saudara supaya tidak boleh pakai kekuatan saudara. Tidak boleh pakai kekuatan kita. Tuhan lagi mau saudara dan saya mengalami firman. Dan mengalami firman saudara, kadang kalau yang seperti tadi, ayat tadi ini bagus sekali. Di sini dikatakan bahwa dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan. Saudara, kapan hati Tuhan itu bergetar sebenarnya? Pada waktu Tuhan itu benar-benar merasa dibutuhkan oleh saudara dan saya. Tetapi bagaimana supaya Tuhan itu bisa bekerja dan mau bekerja dan hati Tuhan bergetar buat kita? Pada waktu dia lihat kita angkat tangan dan merasa tidak sanggup. Jadi nanti kita bisa cek saudara. Kita mungkin berkata, wah aku berharap. Tapi saudara, kita berharap pikirannya kita jalan terus. Kekuatan kita jalan terus. Itu makanya kenapa Tuhan belum mau bekerja. Firman ini akan digenapi bukan hanya oleh Yesus. Bukan hanya oleh Paulus. Firman ini akan digenapi oleh kita semua. Saudara-saudara menjadi anak-anaknya Tuhan yang belajar hidup seperti Tuhan. Saudara dan saya cepat ataupun lambat akan mengalami ini saudara. Tetapi sekali lagi kita disuruh mengalami supaya apa saudara? Kita akan lihat betapa besarnya Tuhan. Tuhan bisa membuat semua menjadi ajaib. Tetapi saya ngerti kalau benar-benar ini semua yang membuat kemampuan ini adalah Tuhan. Saya mau saudara pahamin ini ya. Saya mau saudara dalam setiap misi-misi ini saudara ada di hati juga. Dan bahkan saudara mulai berdoa. Karena siapa tahu, mungkin siapa tahu melalui apa yang saudara ikut ambil bagian. Maka apa yang saudara sedang gumulkan, Tuhan jawab. Di situ dikatakan dalam satu firman, ayat yang terakhir Matius 6 ayat 33. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Sebetulnya artinya apa saudara? Carilah dahulu apa sih yang Tuhan mau untuk kita utamakan, walaupun mungkin kita ini punya persoalan, mungkin kita ini sedang dalam titik di mana persoalan kita ini, sudah sangat mendesak dan semuanya. Dan di situ dikatakan maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Buat Tuhan saudara, jangan batasi Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita bersama dengan Tuhan yang ajaib. Yang saudara bahkan mungkin berkata, tidak mungkin persoalan saudara terselesaikan. Tetapi saya mau berkata, di hadapan Tuhan mungkin dan bisa. Dan ini yang harus berubah dalam hati kita saudara. Di hadapan Tuhan, apapun yang saudara sedang gumulkan, Tuhan bisa menjawab dan bisa memberi solusi. Mungkin dan bisa. Amin saudara. Ayo katakan sama-sama. Mungkin, bisa. Tuhan memungkinkan itu terjadi. Tuhan bisa membuat itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.